Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya Silvi. Di video hari ini saya akan membahas mengenai contoh soal-soal P3K untuk kompetensi teknis untuk jabatan penata layanan operasional part 3. Untuk video sebelumnya bisa disimak pada playlist saya dengan judul Penata Layanan Operasional dan Soal P3K. Penting untuk diingat ya teman-teman, jika soal P3K kompetensi teknis ini berjumlah 90 soal, dan kalau soal teknis itu kita harus paham materi, bukan penalaran. Oke, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Kita baca dulu soalnya. Dalam mengelola koordinasi antar unit kerja, seorang penata layanan operasional menghadapi situasi di mana departemen memiliki perbedaan pendapat mengenai alokasi sumber daya untuk proyek bersama. Pendekatan koordinasi yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini adalah, kita lihat di opsi jawaban yang A, meminta pimpinan tertinggi untuk membuat keputusan final. B. Mengabaikan konflik dan membiarkan departemen bekerja secara terpisah. C. Mengadakan pertemuan mediasi untuk mencapai konsensus. D. Membagi sumber daya secara merata tanpa mempertimbangkan kebutuhan proyek. E. Menunda proyek hingga konflik terselesaikan dengan sendirinya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman, mengadakan pertemuan mediasi untuk mencapai konsensus. Karena hal ini merupakan teknik koordinasi yang efektif dalam mengatasi perbedaan pendapat antar unit kerja. Hal ini memungkinkan kedua belah pihak untuk menyampaikan perspektif mereka, memahami kebutuhan masing-masing, dan mencapai solusi yang dapat diterima bersama, sehingga meningkatkan efektivitas koordinasi dan keberhasilan proyek. Soal berikutnya, salah satu tantangan dalam koordinasi antar unit kerja adalah silo mentality. Manakah dari berikut ini yang merupakan strategi paling efektif bagi seorang penata layanan operasional untuk mengatasi silo mentality? Apakah A. Memperketat kontrol hierarkis untuk memastikan kepatuhan. B. Mengimplementasikan sistem rotasi karyawan antar departemen. C. Mengurangi interaksi antar departemen untuk meminimalkan konflik. D. Memprioritaskan pencapaian target individu departemen. E. Menghilangkan semua struktur departemen dan beralih ke struktur matriks sepenuhnya. Jawabannya paling tepat adalah yang B ya teman-teman, mengimplementasikan sistem rotasi karyawan antar departemen. Sistem rotasi karyawan antar departemen itu adalah strategi efektif untuk mengatasi silo mentality. Hal ini memungkinkan karyawan untuk memahami perspektif dan tantangan departemen lain, meningkatkan empati dan kolaborasi, serta membangun jaringan lintas fungsional yang mendukung koordinasi yang lebih baik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal berikutnya, dalam konteks manajemen komunikasi organisasi, seorang penata layanan operasional sedang merancang strategi komunikasi untuk perubahan besar dalam prosedur operasional. Pendekatan komunikasi yang paling efektif untuk memastikan adopsi yang sukses adalah, apakah A. Mengumumkan perubahan melalui email massal tanpa diskusi lebih lanjut.
B. Menyampaikan informasi hanya kepada manajer senior dan mengandalkan mereka untuk meneruskannya. C. Mengadopsi pendekatan bertahap dengan kombinasi komunikasi top-down dan bottom-up. D. Menunda komunikasi hingga semua detail perubahan telah difinalisasi. E. Memfokuskan komunikasi hanya pada aspek positif dari perubahan. Mana nih teman-teman opsi jawaban A, B, C, D, E yang paling tepat? Jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Mengadopsi pendekatan bertahap dengan kombinasi komunikasi top-down dan bottom-up. Pendekatan komunikasi bertahap yang menggabungkan komunikasi top-down dan bottom-up adalah strategi yang paling efektif. Hal ini bisa memastikan bahwa informasi mengalir dari manajemen ke karyawan atau yang disebut dengan top-down, serta memungkinkan umpan balik dan masukan dari karyawan atau yang disebut dengan bottom-up. Pendekatan ini meningkatkan pemahaman, keterlibatan, dan penerimaan terhadap perubahan di seluruh organisasi. Bisa dipahami ya teman-teman? Jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Soal berikutnya, dalam mengelola tim lintas fungsi, seorang penata layanan operasional menghadapi situasi di mana anggota tim dari berbagai departemen memiliki prioritas yang berbeda. Kata kuncinya adalah prioritas berbeda-beda. Teknik manajemen konflik yang paling sesuai untuk situasi ini adalah A. Kompetisi, mendorong setiap departemen untuk memperjuangkan prioritasnya. B. Akomodasi, mengadopsi prioritas departemen yang paling vokal. C. Penghindaran, menunda pengambilan keputusan hingga konflik mereda. D. Kompromi, mencari jalan tengah antara berbagai prioritas. E. Kolaborasi, bekerja sama untuk menemukan solusi yang memenuhi kebutuhan semua pihak. Nah, ini sebuah departemen memiliki prioritas yang berbeda-beda ya teman-teman. Nah, untuk menyatukan situasi ini, itu teknik manajemen konflik apa yang paling sesuai nih kira-kira? Apakah kompetisi, akomodasi, penghindaran, kompromi, atau kolaborasi nih? A, B, C, D, E. Jawaban yang paling tepat adalah yang E ya teman-teman, kolaborasi. Jadi kolaborasi adalah teknik manajemen yang paling efektif untuk tim lintas fungsi. Pendekatan ini mendorong anggota tim untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi solusi yang memenuhi kebutuhan semua departemen. Hal ini meningkatkan sinergi tim, membangun hubungan yang positif, dan menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dan inovatif. Bisa dipahami ya, untuk jawabannya yang tepat adalah yang E. Soal berikutnya, dalam konteks koordinasi antar unit kerja, manakah dari berikut ini yang merupakan indikator kinerja KPI paling relevan untuk mengukur efektivitas koordinasi yang dilakukan oleh penata layanan operasional? Apakah A. Jumlah rapat koordinasi yang diadakan per bulan? B. Tingkat kepuasan karyawan terhadap komunikasi internal? C. Persentase proyek yang selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. D. Jumlah laporan status yang dihasilkan. E. Frekuensi rotasi karyawan antar departemen. Jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman.
persentase proyek yang selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Hal ini merupakan indikator kinerja yang paling relevan untuk mengukur efektivitas koordinasi. Indikator ini mencerminkan hasil nyata dari upaya koordinasi, menunjukkan sejauh mana berbagai unit kerja dapat bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. KPI ini lebih berfokus pada outcome ya dibandingkan dengan indikator lain yang lebih berfokus pada proses atau input. Jadi untuk jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 6. Seorang penata layanan operasional menerapkan pendekatan agile dalam koordinasi tim lintas fungsi. Dalam konteks ini, apa peran utama dari daily stand-up meeting? Apakah A. Membuat keputusan strategis jangka panjang? B. Mengevaluasi kinerja anggota tim secara individual? C. Memfasilitasi komunikasi singkat dan teratur tentang progres, rencana, dan hambatan? D. Mengalokasikan sumber daya untuk proyek baru? E. Merevisi tujuan proyek menyeluruh. Jawabannya apa nih? A, B, C, D, E. Yang paling tepat dalam konteks soal nomor 6 ini. Jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman. Memfasilitasi komunikasi singkat dan teratur tentang progres, rencana, dan hambatan. Jadi dalam pendekatan agile, daily stand-up meeting atau sering disebut daily scrum berfungsi untuk memfasilitasi komunikasi singkat dan teratur di antara anggota tim. Tujuannya adalah untuk berbagi informasi tentang progres yang telah dicapai, rencana untuk hari ini, dan hambatan yang dihadapi. Hal ini memungkinkan koordinasi yang lebih baik, identifikasi masalah lebih awal, dan peningkatan kolaborasi tim lintas fungsi. Oke, soal berikutnya. Dalam mengelola komunikasi organisasi, seorang penata layanan operasional menghadapi resistensi karyawan terhadap penggunaan platform komunikasi digital baru. Strategi yang paling efektif untuk mengatasi resistensi ini adalah: apakah A. Mewajibkan penggunaan platform baru dengan sanksi bagi yang tidak mematuhi? B. Menghentikan penggunaan semua platform lama secara tiba-tiba? C. Mengabaikan resistensi dan melanjutkan implementasi tanpa perubahan? D. Memberikan pelatihan komprehensif dan dukungan teknis serta mendemonstrasikan manfaat platform baru? E. Kembali ke metode komunikasi tradisional untuk menghindari konflik. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Memberikan pelatihan komprehensif dan dukungan teknis serta mendemonstrasikan manfaat platform baru. Memberikan pelatihan ini adalah strategi yang paling efektif ya untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan teknologi komunikasi. Pendekatan ini membantu mengurangi kecemasan karyawan, meningkatkan pemahaman mereka tentang cara penggunaan dan manfaat platform baru, serta mendorong adopsi secara sukarela dan berkelanjutan. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7 ini adalah yang D ya teman-teman. Memberikan pelatihan komprehensif dan dukungan teknis serta mendemonstrasikan manfaat platform baru. Bisa dipahami ya teman-teman soal nomor 7 ini. Soal nomor 8. Seorang penata layanan operasional sedang mengevaluasi efektivitas koordinasi antar unit kerja,
Manakah dari berikut ini yang merupakan indikator paling signifikan dari koordinasi yang buruk? Apakah A. Tinggi tingkat inovasi dalam organisasi, B. Duplikasi pekerjaan kepuasan pelanggan, C. Meningkatnya kepuasan pelanggan, D. Banyaknya jumlah rapat koordinasi yang diadakan, E. Tingginya tingkat spesialisasi dalam setiap departemen. Jawaban yang paling tepat A, B, C, D, E. Mana nih teman-teman? Yang B ya, duplikasi pekerjaan kepuasan pelanggan. Duplikasi pekerjaan antar departemen dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien merupakan indikator signifikan dari koordinasi yang buruk. Hal ini menunjukkan bahwa unit-unit kerja tidak berkomunikasi atau berkolaborasi secara efektif. Hal ini dapat menyebabkan pemborosan sumber daya dan penurunan produktivitas organisasi secara keseluruhan. Nah, jadi seorang penata layanan operasional harus mampu ya mengidentifikasi dan mengatasi masalah ini untuk meningkatkan efisiensi koordinasi. Jadi opsi jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 ini adalah yang B ya, duplikasi pekerjaan kepuasan pelanggan. Soal berikutnya, dalam upaya meningkatkan manajemen komunikasi organisasi, seorang penata layanan operasional mempertimbangkan penerapan Enterprise Social Network atau ESN. Apa manfaat dari implementasi ESN dalam konteks koordinasi antar unit kerja? Apakah A. Mengurangi kebutuhan untuk komunikasi tatap muka, B. Memfasilitasi berbagai pengetahuan, kolaborasi real-time dan visibilitas lintas departemen, C. Menggantikan semua bentuk komunikasi formal dalam organisasi, D. Meningkatkan kontrol manajemen ATS aliran informasi, E. Mengurangi kebutuhan untuk pelatihan karyawan. Jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Memfasilitasi berbagai pengetahuan, kolaborasi, real time, dan visibilitas lintas departemen. Jadi manfaat utama dari implementasi Enterprise Social Network atau ESN adalah memfasilitasi berbagai pengetahuan, kolaborasi real time, dan visibilitas lintas departemen. ESN menyediakan platform yang memungkinkan karyawan dari berbagai unit kerja untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan lebih mudah, melampaui batasan departemen tradisional. Hal ini meningkatkan transparansi, mempercepat pemecahan masalah, dan mendukung koordinasi yang lebih efektif antar unit kerja. Jawabannya paling tepat untuk soal nomor 9 ini yang B ya. Bisa dipahami ya teman-teman? Soal berikutnya, dalam mengelola tim lintas fungsi, seorang penata layanan operasional menghadapi tantangan perbedaan budaya kerja antar departemen. Pendekatan paling efektif untuk mengatasi tantangan ini adalah A. Memaksakan budaya kerja dari departemen yang paling dominan, B. Membiarkan setiap departemen beroperasi dengan budaya kerjanya masing-masing tanpa integrasi, C. Mengembangkan budaya tim bersama yang mengintegrasikan elemen positif dari berbagai departemen, D. Menghilangkan semua perbedaan budaya melalui standarisasi ketat, E. Mengabaikan aspek budaya dan fokus hanya pada hasil kerja.
Mana nih opsi jawabannya paling benar? A, B, C, D, E. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 ini adalah yang C ya teman-teman. Mengembangkan budaya tim bersama yang mengintegrasikan elemen positif dari berbagai departemen. Jadi mengembangkan budaya tim bersama yang mengintegrasikan elemen positif dari berbagai departemen ini adalah pendekatan yang paling efektif. Strategi ini mengakui dan menghargai keunikan masing-masing departemen sambil menciptakan identitas dan nilai bersama untuk tim lintas fungsi. Hal ini dapat meningkatkan kohesi tim, memfasilitasi komunikasi yang lebih baik, dan dapat mendorong kolaborasi yang lebih efektif antar anggota dari berbagai latar belakang departemen. Jawabannya paling tepat yang C ya teman-teman. Oke, bisa dipahami ya untuk 10 soal pada jabatan penata layanan operasional ini. Untuk soal-soal yang lainnya bisa disimak pada playlist saya dengan judul penata layanan operasional, atau soal yang lainnya mengenai kompetensi teknis atau soal-soal P3K yang lainnya bisa disimak pada playlist saya dengan judul soal P3K. Oke, semoga bermanfaat untuk semuanya dan semoga lulus menjadi P3K penuh waktu di tahun ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di next video dan terima kasih.